Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. 5 pokok bahasan yang akan dipelajari pada materi ini yaitu suhu, termometer, pemuaian, kalor, dan asas Black. Oke, kita langsung aja ke pokok bahasan pertama tentang suhu. Di sini suhu dinyatakan dengan tinggi rendahnya temperatur yang memerlukan titik acuan atau titik patokan dalam pengukurannya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda disebut termometer. Termometer berdasarkan skalanya dibedakan menjadi termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Kelvin, dan termometer Reaumur. Termometer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos dan meter, di mana thermos yang berarti panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan skala untuk termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Dari gambar, dapat kalian lihat untuk termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit akan berbeda nilai di skala bawah dan skala atasnya. Skala bawah menggunakan acuan titik lebur es, sementara skala atas menggunakan titik acuan titik didih air. Untuk termometer Celcius, skala bawahnya 0 dan skala atasnya 100. Termometer Reaumur 0 dan 80 di skala atas. Termometer Fahrenheit 32 dan 212. Dari sini kita bisa melihat rentang skala pada termometer Celcius 100, rentang skala pada termometer Reaumur 80, dan pada termometer Fahrenheit 180. Jika semua rentang skala ini kita bagi 20, maka akan ditemukan perbandingan 5:4:9. Dari perbandingan inilah kita akan menemukan hubungan antara ketiga termometer ini. Misalnya untuk termometer Celcius ke Reaumur. Jika kita ingin mengkonversikan termometer Reaumur ke Celcius, misalnya yang diketahui nilai pada skala termometer Reaumur, maka untuk mencari nilai yang tertera pada skala Celcius digunakan persamaan T derajat C sama dengan 4/5 T derajat R, di mana T derajat R adalah nilai suhu benda yang terlihat atau terbaca pada termometer Reaumur. Begitupun sebaliknya, jika yang diketahui suhu yang terbaca pada termometer Celcius, maka digunakan 5/4 T derajat C. Untuk hubungan antara termometer Celcius ke Fahrenheit menggunakan persamaan seperti yang ini ya. Perbedaan dengan persamaan sebelumnya, di sini ada plus 32 yang didapatkan dari skala bawah dari termometer Fahrenheit. Nah, untuk termometer Kelvin ini yang paling sering digunakan dalam perhitungan. Nah, termometer Kelvin ini kalau dihubungkan dengan termometer Celcius, karena batas atas dan batas bawahnya memiliki rentang skala yang sama, yaitu 100 derajat Celcius, dan perbedaannya hanya di skala bawah, di mana skala bawah pada termometer Kelvin adalah 273. Jadi persamaannya T derajat C sama dengan T plus 273 Kelvin. Tinggal ditambah 273. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapa skala yang ditunjukkannya? Kita lihat di sini yang diketahui adalah termometer Celcius dengan angka 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan TF. Menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan hubungan TC dengan TF. Karena yang ditanyakan TF, maka kita gunakan TF sama dengan dalam kurung 9/5 dikali TC tutup kurung ditambah 32. Jadi yang dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu. 9/5 dikali 20 ditambah 32. 9/5 dikali 20 itu 36, kemudian ditambah 32, hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Selanjutnya pemuaian.
Pemuaian yang akan dibahas di sini berkaitan dengan pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Pemuaian sendiri adalah perubahan keadaan pada suatu benda yang bisa menjadi perubahan atau pertambahan panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Misalnya, air yang dipanaskan, maka volumenya akan bertambah. Sementara, balok besi yang dipanaskan akan bertambah panjang atau bertambah luas. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Muai panjang ini merupakan perubahan panjang suatu benda saat benda mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Peristiwa ini terjadi pada zat padat yang ukuran panjangnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lebar atau diameternya. Contohnya paku, kawat, batang besi, dan sebagainya. Untuk mencari perubahan panjang, kita gunakan persamaan delta L sama dengan alpha L0 dikali delta T, di mana delta L adalah perubahan panjang, yaitu panjang akhir dikurang panjang awal. Delta T adalah perubahan suhu, suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga kalau kita ingin mencari panjang akhir, kita bisa menggunakan persamaan LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alpha dikali delta T. Di mana alpha ini adalah koefisien muai panjang, sementara L0 adalah panjang mula-mula, LT adalah perubahan panjang benda, dan delta T perubahan suhu. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang berdasarkan jenis benda. Selanjutnya, muai luas. Pemuaian luas merupakan perubahan luas suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian luas ini dapat diamati pada benda yang ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang dan lebarnya. Jadi, pemuaian arah tebalnya juga jauh lebih kecil daripada pemuaian di arah panjang dan lebarnya, sehingga pemuaian dari ketebalannya diabaikan. Contohnya, pemuaian pada kaca jendela. Untuk mencari perubahan luas pada kasus ini, kita bisa menggunakan persamaan delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, di mana delta A adalah perubahan luas dalam satuan meter persegi atau sentimeter persegi tergantung konteks soal. Beta adalah koefisien muai luas, satuannya per derajat Kelvin atau per derajat Celcius. A0 luas mula-mula, dan delta T perubahan suhu. Untuk mencari luas akhir setelah dipanaskan, kita bisa gunakan persamaan AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Selanjutnya, pemuaian volume. Pemuaian volume adalah perubahan volume suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian volume terjadi jika seluruh dimensi benda cukup besar sehingga pemuaian ke semua arah tidak bisa diabaikan. Contohnya, ketika kamu memasak air di dalam panci, maka panci akan mengalami pemuaian. Panci dan air yang ada di dalamnya menyerap kalor atau energi panas, sehingga ukurannya akan bertambah karena mengalami pemuaian tersebut. Persamaan matematis pada pemuaian volume pada dasarnya sama saja dengan pemuaian panjang dan luas, hanya mengganti besarannya saja. Salah satunya koefisien muai volume dilambangkan dengan gamma. Pemuaian pada zat cair. Pada zat cair, pemuaian yang terjadi relatif lebih mudah untuk diamati jika dibandingkan pada zat padat.
dan dapat diukur dengan menggunakan dilatometer. Selain itu, pemuaian pada zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan, maka volumenya menjadi berbeda. Jadi, pemuaian pada zat cair adalah pemuaian volume. Persamaan matematis yang digunakan sama dengan persamaan matematis pada pemuaian volume di zat padat. Berikut adalah koefisien muai volume pada beberapa jenis zat. Anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Sebagian besar zat, baik padat, cair, maupun gas, akan memuai jika dipanaskan dan jika didinginkan akan menyusut. Perilaku aneh pada air dia berbeda dengan zat yang lain. Pada rentang suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, suhu tersebut membuat air menyusut atau mengalami pengerutan seiring dengan kenaikan suhunya, sehingga massa jenisnya meningkat. Sedangkan jika suhunya dinaikkan dari 4 sampai 100 derajat Celcius, air menampilkan perilaku yang sama dengan zat cair lainnya, yaitu memuai. Ketidakteraturan sifat air inilah yang selanjutnya disebut dengan anomali air. Kita masuk ke contoh soal. Batang tembaga pada suhu 20 derajat Celcius, panjangnya 50 cm. Kemudian dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 1,7 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius, maaf min 5 maksudnya, berapa panjang batang tembaga sekarang? Selanjutnya kita analisis besaran-besaran yang diketahui dari soal. Suhu awalnya 20 derajat Celcius, panjang awalnya L0 50 cm, suhu akhirnya 100 derajat Celcius, dan koefisien muai panjangnya 0,000017 per derajat Celcius. Yang ditanyakan L atau panjang akhir. Untuk mencari panjang akhir, kita bisa gunakan persamaan L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T. Delta T kita cari dulu. 100 dikurang 20, 80 derajat Celcius. Masukkan ke dalam persamaan, L sama dengan 50 cm dalam kurung 1 ditambah 0,000017 dikali 80. Jadi hasilnya 50 dalam kurung 1 plus 0,00136. Dikalikan dengan 50, hasil penjumlahan yang dalam kurung ini, hasil akhirnya 50,068 cm. Jadi ini panjang tembaga setelah dipanaskan ya. Selanjutnya pemuaian pada gas. Pemuaian pada gas ini dibedakan menjadi 3, isotermik, isobarik, dan isokorik. Isotermik merupakan pemuaian gas pada suhu konstan. Isobarik, pemuaian gas pada tekanan konstan, sementara isokorik, pemuaian gas pada volume konstan. Pemuaian pada gas terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan. Pemuaian pada gas ini terjadi pada semua jenis gas sesuai dengan persamaan gas ideal yang dinyatakan dengan P1V1 dibagi T1 sama dengan V2V2 dibagi T2. Sehingga PV per T sama dengan konstan. Persamaan ini selanjutnya dikenal dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Selanjutnya kita lihat perbedaan lebih detail untuk ketiga proses ini. Isotermik jelas tadi pada suhu tetap, kemudian isobarik tadi juga dijelaskan pada tekanan tetap, dan isokorik proses pemuaian gas pada volume tetap. Jadi, karena suhunya tetap, proses isotermik ini T1-nya akan sama dengan T2. Sehingga persamaan yang digunakan yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Atau dalam hal ini, perkalian antara tekanan dan volumenya konstan. Untuk proses isobarik,
Karena tekanan tetap, maka P1 sama dengan P2. Persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2 atau V per T sama dengan konstan. Dan untuk proses isokorik, karena volumenya tetap, maka V1 sama dengan V2. Persamaan gas idealnya tinggal menghilangkan volume, sehingga persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau tekanan dibagi suhu sama dengan konstan. Yang perlu diperhatikan di sini, suhunya selalu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau dalam Celsius, nantinya harus diubah ke dalam Kelvin dulu ya. Kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika keduanya bersentuhan. Kalor dituliskan dalam satuan joule, dan jika dikonversikan ke kalori, maka 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Persamaan matematis yang digunakan untuk mencari banyaknya kalor yang diterima atau dilepas pada suatu benda adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah banyaknya kalor dalam satuan joule atau kalori, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis benda, dan delta T perubahan suhu. Kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar. Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalor per perubahan suhunya, sehingga dapat kita tuliskan rumusnya C sama dengan massa dikali kalor jenis, di mana C besar adalah kapasitas kalor dan C kecil adalah kalor jenis. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud. Kalor laten dilambangkan dengan L besar, hubungannya L sama dengan Q dibagi M, atau Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor, M adalah massa, dan L besar adalah kalor laten dalam satuan joule per kilogram. Kalor laten ini dapat berupa kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Asas Black. Asas Black menyatakan bahwa dalam ruang tertutup atau terisolasi didapatkan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Kita ambil dua contoh, benda hitam dan benda kuning. Kedua benda ini memiliki suhu yang berbeda, di mana suhu benda hitam atau benda A ini lebih besar dari suhu benda kuning. Ketika kedua benda disatukan, ternyata benda A yang berwarna hitam melepaskan kalor, dan benda B yang berwarna kuning menyerap kalor. Sesuai dengan asas Black, maka Q yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi akan sama dengan Q yang diterima oleh benda bersuhu rendah, sehingga suhu akhir yang dicapai oleh kedua benda adalah suhu yang didapatkan oleh pencampuran dari kedua benda. Dari persamaan asas Black tadi, Q diterima sama dengan Q dilepas. Kalau kita substitusikan persamaan matematis dari Q, maka akan didapatkan M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Untuk benda yang menerima kalor, maka suhu campurannya akan lebih besar dari suhu bendanya. Sementara yang melepas kalor, suhu campuran atau TA di sini akan lebih kecil dari suhu bendanya. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Di mana M1 adalah massa benda yang menerima kalor, M2 massa benda yang melepas kalor, T1 suhu benda yang menerima kalor, T2 suhu benda yang melepas kalor.
TA adalah suhu akhir atau suhu campurannya. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali pelajaran di SMP dulu untuk perubahan wujud zat. Seperti yang kita tahu, zat itu ada 3, gas, cair, dan padat. Perubahan wujud zat dari gas ke cair kita sebut dengan mengembun. Perubahan dari cair ke padat kita sebut dengan membeku. Sementara dari zat padat ke gas kita sebut menyublim. Kebalikannya, dari gas ke padat kita sebut dengan deposisi. Sementara perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut melebur. Dan dari cair ke gas disebut menguap. Perlu digarisbawahi bahwa prinsip asas Black hanya berlaku pada sistem terisolasi. Artinya, tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Proses perhitungan kalor yang dilepaskan suatu zat biasanya digambarkan dalam sebuah grafik perubahan wujud zat. Penyampaian materi yang diberikan di sini berupa analisis grafik tersebut. Kita mulai dari proses A ke B. Di sini akan muncul kalor untuk menaikkan suhu es dari suhu minus sekian menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian proses dari B ke C adalah kalor yang digunakan untuk mengubah es dari suhu 0 derajat Celcius menjadi air di suhu yang sama. Proses dari C ke D akan memerlukan kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian proses dari D ke E akan memerlukan kalor yang digunakan untuk mengubah air di suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu yang sama. Sementara proses E ke atas adalah proses perubahan wujud zat menjadi gas sehingga kalor yang diperlukan berupa kalor uap. Kita masuk ke contoh soalnya. Jika kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kilokalori per kilogram, hitunglah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kg es dengan suhu minus 20 derajat Celcius menjadi air di suhu 80 derajat Celcius. Penyelesaian soal ini kita harus buat grafik perubahan wujudnya. Ingat, di sini suhunya ada minus 20 derajat Celcius yang paling rendah dan yang paling tingginya 80 derajat Celcius. Berarti ada 3 proses yang bekerja pada kasus ini, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu es menjadi 0 derajat Celcius dari minus 20 dan meleburkan es menjadi air di suhu yang sama 0 derajat Celcius dan mencairkan es dari suhu 0 menjadi 80. Ada 3 kalor yang diperlukan, Q1, Q2, dan Q3. Langkah selanjutnya kita lihat lagi besaran-besaran yang diketahui beserta satuannya. Di sini kalor jenis dan kalor leburnya sudah dalam satuan kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, masanya sudah dalam satuan kilogram, berarti tidak ada yang perlu kita konversikan satuannya. Tetapi hasil akhirnya nanti dalam satuan kilokalori. Untuk mencari kalor total yang diperlukan untuk mencairkan es menjadi air di 80 derajat Celcius, tinggal menjumlahkan Q1, Q2, dan Q3 saja. Q1 adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu es. Berarti rumusnya M dikali CS dikali delta TS. Deltanya ini yaitu dari 0 min 20. Ya, 0 min 20. Terus untuk Q2-nya ini adalah perubahan wujud dari es ke air. Berarti kalor lebur ya. Rumusnya M dikali L. Sementara Q3
kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu air dari 0 menjadi 80. Sehingga kalornya di sini adalah kalor untuk air. M dikali C air dikali delta T air. Delta T airnya ini 80 dikurang 0. Sehingga ditemukan Q total sama dengan 850 kilokalori. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang memerlukan medium untuk perpindahannya. Konduksi terjadi karena satu partikel, bisa atom atau molekul, bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangga atau yang berdekatan dengannya. Jadi ketika ada dua benda yang disentuhkan, yang satu suhunya lebih panas, yang satu lebih dingin, maka akan terjadi pertukaran kalor. Contohnya, ketika kita menggoreng menggunakan wajan dan sutil dari bahan logam kita letakkan di dalam minyak panas, maka lambat laun ujung sutil yang tidak tersentuh minyak akan ikut panas karena terjadi aliran panas dari minyak ke bagian ujung dari sutil itu. Laju perpindahan kalor melalui peristiwa konduksi dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi D, di mana A adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi, D adalah panjang bahan, TB adalah suhu pada ujung B, TC adalah suhu pada ujung C, K adalah koefisien konduktivitas termal, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Q per T itu sama dengan laju perpindahan kalor. Dapat juga diganti dengan P atau daya. Delta T adalah perubahan suhu, TB dikurang TC, di mana TB adalah suhu yang lebih tinggi dan TC adalah suhu yang lebih rendah. Yang kedua, konveksi. Konveksi di sini yaitu perpindahan kalor karena berpindahnya partikel-partikel atau molekul zat itu sendiri. Proses laju kalor yang dipindahkan melalui proses konveksi ini dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H adalah koefisien konveksi, A luas permukaan, delta T adalah perubahan suhu. Contoh peristiwa konveksi alami dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah ventilasi rumah, di mana udara keluar masuk melalui ventilasi itu. Kemudian adanya angin darat dan angin laut, serta ketika kita memanaskan air, maka akan terjadi pertukaran air yang lebih panas dan air yang lebih dingin. Air yang lebih panas akan naik ke atas dan air yang lebih dingin akan turun ke bawah karena perbedaan massa jenisnya. Radiasi. Secara sederhana, radiasi ini adalah proses perpindahan kalor atau panas dengan cara merambat atau memancar. Jadi energinya itu berpindah dengan cara merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Di sini akan muncul sebuah besaran baru, yaitu E kecil, yang kita sebut dengan emisivitas. Di mana emisivitas ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Jika kita katakan bendanya itu hitam sempurna, maka emisivitasnya sama dengan 1. Jika putih sempurna, sama dengan 0. Emisivitas di sini merupakan faktor yang membedakan sifat penyerapan permukaan. Untuk menentukan laju aliran kalor melalui radiasi, dapat digunakan persamaan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4. Di mana A adalah luas permukaan,
T adalah suhu mutlak benda dalam satuan Kelvin. Kemudian ada tau. Tau di sini adalah tetapan Stefan Boltzmann. Nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Banyak contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api, atau menetasnya telur unggas dengan lampu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah jendela kaca dalam ruangan yang berpengatur suhu atau ber-AC, tebalnya 3,2 mm. Luasnya 3 meter persegi dan suhu pada kaca bagian dalam 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada kaca bagian luar 30 derajat Celcius. Bila diketahui konduktivitas termal 0,8 watt per meter Kelvin, maka kalor yang mengalir tiap detik adalah... Oke, penyelesaiannya kita mulai dengan menganalisis besaran yang diketahui. Ada K, ada A, ada delta T, ada D, dan ditanyakan H-nya. H di sini adalah laju aliran kalor, yang kita sebut sebelumnya dengan Q dibagi T. Karena soal ini merupakan peristiwa konduksi, maka persamaan yang kita gunakan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi D. Tinggal kita masukkan aja angka-angka yang sudah diketahui, 0,8 dikali 3 dikali 5 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3750 Joule per sekon. Baik, sampai di sini video pembelajaran untuk materi suhu dan kalor. Semoga video ini bermanfaat dan harus tetap rajin belajar serta optimis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!